Assalamualaikum Pak Yayu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Sukses selalu. Jadi kita sudah masuk ke ini Pak Yayu tentang pra-observasi nilai kinerja kepala sekolah. Siap. Pak Yayu, indikator yang dipilih kan apa Pak Yayu kemarin? Komunitas belajar. Ya. Kenapa Pak Yayu kok mengambil komunitas belajar sebagai indikator yang dipilih itu? Karena dengan memilih kelompok itu kami bertujuan untuk peningkatan kualitas pengajaran, sehingga pada ujung-ujungnya pada akhirnya ada peningkatan hasil daripada anak prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Oh gitu ya. Terus untuk kegiatan komunitas belajar itu langkah-langkah Pak Yayu yang akan melakukan apa? Ya, langkah-langkahnya otomatis kita membentuk kelompok kecil yang ada di sekolah. Setelah itu kita membuat perencanaan baik untuk kegiatan intern maupun kegiatan eksternal. Kegiatan intern insya Allah tiap hari Jumat 1 minggu sekali kita adakan pertemuan. Untuk kegiatan eksternalnya itu kita mengadakan webinar Zoom itu dalam satu semester ini saya programkan 5 kali dan alhamdulillah ini sudah berjalan 4 kali. Insya Allah yang terakhir yang kelima nanti adalah di bulan Juni minggu pertama, dan alhamdulillah di session yang pertama itu pendaftarnya yang mengikutnya adalah lebih dari 1.000 peserta, dan itu pun tidak hanya di wilayah Madiun tetapi bahkan ada yang di Madura, di Bali, berarti sebelumnya sudah melampaui wilayah Jawa tapi sudah mencakup nasional. Iya, berarti ya Pak, pesertanya itu sudah Indonesia ya? Iya, insya Allah. Untuk Ombel itu tadi Pak, yang terlibat, yang mendukung itu siapa? Saling panjenengan selaku kepala sekolah? Iya, kepala sekolah, termasuk juga memberi motivasi koordinasi kepada GTK, guru dan tenaga kependidikan, termasuk juga siswa-siswi, termasuk juga orang tua kami dilibatkan juga, termasuk juga peran masyarakat yang ada di sekitar ini. Itu adalah sesuatu unsur yang saya jadikan satu yang bisa memotivasi daripada bapak guru maupun tata usaha. Terus ke depan Pak, ini ke depan setelah ini langkah-langkah keinginan saya seperti ke depan untuk Ombel itu bagaimana? Ya, kita tingkatkan kembali sehingga kualitas pembelajaran itu lebih bagus dan ujung-ujungnya pada pembelajaran siswa yang berorientasi pada kenyamanan belajar siswa, kenyamanan bapak ibu mengajar, yang pada akhirnya insya Allah siswa atau peserta didik itu merasa nyaman dan nyaman untuk belajar, yang pada akhirnya diharapkan prestasinya dari tahun ke tahun menjadi meningkat. Dan alhamdulillah hasilnya sudah kita rasakan kemarin di SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Komputer, berbasis prestasi SMA 1 Madiun memiliki ranking 1 di Kota Madiun dengan 53 yang bisa diterima di perguruan tinggi favorit juga, ada yang kedokteran di UGM, ada kedokteran UNBRA. Itu adalah menunjukkan insya Allah keberhasilan apa yang sudah kita rencanakan dan kita laksanakan. Terima kasih banyak Pak Yayu, sehingga nanti kita ketemu pada saat observasi tanggal 17 Mei ya, di SMA 1 Madiun nanti jam 13 sampai jam 15. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh semangat, kemudian bersamaan, ya, bisa melaksanakan tuntutan kinerja kelas sekolah dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak pengawas yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan terpenting juga mengkoordinasi dengan pihak sekolah dalam ini SMA 1 Madiun, sehingga warga besar merasa dilindungi, merasa diberikan petunjuk, sehingga apa yang kita lakukan lebih bersemangat dan lebih termotivasi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi yang dicapai oleh SMA 1 Madiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penilaian kinerja, di pengelolaan kinerja kepala sekolah atau guru, ini adalah salah satunya kegiatan yang nanti berdampak pada pemberian predikat kinerja di SKP. Ya, di antaranya tahap demi tahap harus dilalui. Ya, sekarang kalau panjenengan kemarin diobservasi oleh Bapak
kepala sekolah, sekarang ganti Bapak Kepala Sekolah diobservasi oleh saya, dan nanti Bapak Kepala Sekolah tentunya karena yang diambil terkait dengan aktivitas kegiatan komunitas belajar. Ini ada 3 indikator target perilaku yang harus dipenuhi oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama nanti tentunya Bapak Kepala Sekolah menyampaikan informasi yang tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Sehingga nanti kalau Bapak Yayu akan menyampaikan presentasi, nanti bagaimana Bapak Yayu katakan menggunakan kata-kata yang jelas, mudah dipahami untuk mengkomunikasikan tentang komunitas pembelajaran. Bagaimana menyusun informasi dan urut, kemudian secara logis dan mudah diikuti oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, indikatornya yaitu terkait dengan kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung aktivitas komunitas belajar. Ini alhamdulillah data sudah ada di depan saya dengan data rapor pendidikan, sehingga nanti sebagai dasar untuk bagaimana kita atau Pak Yayu memilih komunitas belajar sebagai indikator kinerjanya. Kemudian yang ketiga nanti terkait dengan Bapak Kepala Sekolah melibatkan audiensi, karena nanti kita bersama-sama untuk mendengarkan, memperhatikan presentasi dari Pak Yayu. Tentunya bagaimana Pak Yayu nanti melibatkan audiensi sepanjang presentasi yang memiliki perhatian, yang memiliki interaksi dan respon aktif dari peserta audiens. Nah, tentunya Bapak Ibu ini aspek perilaku, target perilaku yang nanti Bapak Kepala Sekolah harus bisa memenuhi itu 3 indikator itu. Nah, untuk itu nanti kita di sini bukan menilai, ya, kita di sini bukan nilai, tapi nanti kita itu merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yayu nanti. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti saya mohon untuk mengisi link di saya kasihkan link, sehingga itu hanya milih saja, tidak banyak, ya hanya milih 3. Kesal ya Bapak Ibu. Ya, intinya bukan menilai tapi merefleksikan, sehingga dari refleksi itulah nanti bersama-sama seperti panjenengan selaku guru kemarin telah diobservasi ada refleksi, berarti nanti akan muncul tindak lanjutnya. Ya, setelah itu dari saya, sehingga nanti langsung kepada Bapak Ibu guru untuk memperhatikan apa yang sampaikan ke Pak Yayu terkait bagaimana komunitas pembelajaran yang nanti diharapkan, tadi sudah sampaikan, komunitas belajar itu nanti roh akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari kualitas pembelajaran meningkat yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru nanti akan meningkatkan prestasi belajar anak, hasil belajar anak, keterlibatan anak di dalam proses pembelajaran, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan inklusif di SMA 1 Madin. Ya, itulah harapan goal akhirnya dari kegiatan kita. Pak Yayu memilih komunitas belajar sebagai indikator praktek kinerjanya. Ya, sekarang itu Bapak Ibu nanti monggo lanjut saja ke kegiatan berikutnya. Saya kembalikan ke Bu Kristi. Terima kasih Bapak Purjanto atas sambutan dan pengarahan yang telah disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah presentasi dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Madiun, yaitu Bapak Dr. Andes Yayu Nuryanto MPD, terkait dengan pemberdayaan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Madiun dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Madiun. Untuk itu kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Karena mau disyuting tak berdiri ya. Syutingnya benar. Ini nostalgia saya di 95 kan struktur PNPKN dan tata negara dan budi pekerti. Pekerjaannya ya nyekeli seperti ini. Moga-moga nggak lupa nanti. Situ nggih di-share nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu TU, disingkat kalau
GTK ya, guru dan tenaga kependidikan. Kalau di dalam struktur organisasi, kalau di realisasinya adalah Bapak Ibu guru dan tata usaha yang ada di dalam suatu sekolah. Pada siang hari ini kami atau kita belajar bersama. Kami bukan akan mengguru tidak, tapi belajar bersama tentang penguatan program implementasi kurikulum Merdeka melalui pemberdayaan komunitas belajar dalam sekolah. Tujuan daripada pembelajaran pada ini yaitu peserta memahami konsep kombel komunitas belajar. Yang kedua, peserta memahami bagaimana untuk mengimplementasikan komunitas belajar dalam sekolah. Mengimplementasikan adalah mewujudkan di dalam kegiatan kita, kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, peserta memahami pengelolaan komunitas belajar dalam sekolah. Itu adalah tujuan daripada kegiatan siang hari ini. Sedangkan berikutnya pada kegiatan kita awali dengan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan tematik dalam itu. Yang pertama, apakah komunitas belajar itu? Sehingga kalau ada segala sesuatu kan kita harus tahu dulu artinya, sehingga kalau sudah tahu artinya insya Allah akan memperdalam, akan lebih mudah. Seperti kalau kita mau ke Solo itu sebelah mana kan harus tahu dulu. Kalau nggak tahu kan Solo naik jurusan ke Surabaya berarti tidak sampai. Tetapi kalau kita sudah tahu yang akan kita tuju insya Allah nanti tidak keliru. Yang kedua, apakah Bapak Ibu yakin komunitas belajar berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid? Bagaimana? Kira-kira yakin Bapak ya? Kalau ada perubahan pada pembelajaran kepada anak, yang intinya pada kegiatan apa saja ini adalah untuk peningkatan kualitas mengajar, yang pada ujungnya nanti siswa kita memperoleh pembelajaran yang maksimal. Itu yang kami harapkan. Apakah yang membuat yakin dan tidak yakin? Kalau kita yakin, berarti akan membuat yakin pada kegiatan-kegiatan ini. Terus berikutnya yang perlu kita pelajari juga, apa itu komunitas belajar, adalah ada sekelompok ini tadi sudah jelas, ada pendidik, ada tenaga kependidikan. Itu sehingga nanti kita bersama-sama, tidak hanya guru saja tetapi juga pegawai tata usaha juga berpengaruh, karena itu juga termasuk nanti bentuk layanan tata usaha kepada siswa yang ada di sekolah. Tetapi di sini yang perlu saya tekankan, guru dan tenaga kependidikan dalam hal ini TU juga harus ada koordinasi dan kolaborasi sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. Berikutnya juga komunitas belajar dalam sekolah adalah salah satu strategi peningkatan untuk kompetensi guru dan tenaga pendidikan yang diyakini untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada pada siswa. Jadi sebenarnya sama pada kurikulum CPSA kemarin juga berorientasi pada siswa sentris, sehingga siswa bukan termasuk objek tetapi juga subjek untuk pembelajaran. Termasuk di kurikulum Merdeka juga demikian, bahwa siswa adalah diberikan kebebasan untuk memberikan bagaimana KBM itu dapat berjalan dan dapat hidup. Poin penting dalam komunitas belajar di sini, kombel dalam sekolah tidak sama dengan pelatihan di sekolah. Dijelaskan juga kombel dalam sekolah fokusnya pada penyelesaian masalah atau tantangan pembelajaran, yang dalam hal ini bagaimana menghadapi murid ataupun membahas perencanaan pembelajaran dari materi yang akan sangat menantang bagi murid. Topik diskusi di dalam
Kombel disepakati bersama, jadi tidak ditentukan satu orang tetapi disepakati bersama, termasuk sesuai dengan kebutuhan anggota dalam kombel itu. Di situ juga bagaimana PLC dapat dengan 4 pertanyaan kunci yang membantu penempatan fokus pada pembelajaran murid di lingkungan belajar yang ramah guru untuk belajar di komunitas. Semua guru dapat terlibat aktif, jadi yang aktif tidak ketuanya bukan narasumbernya, tetapi diharapkan semua anggota pun juga bersifat aktif untuk kegiatan kombel yang ada di dalam sekolah. Tadi juga dibahas di SMK 3 tadi bahwa baru sedikit yang mempunyai kombel dalam sekolah. Alhamdulillah kita sudah termasuk yang baik dan aktif untuk kegiatan kombel. Moga-moga ini yang intinya adalah kebersamaan untuk memperbaiki pembelajaran. Ibu yang baru selesai menyampaikan paparan tentang ini kegiatan belajar di SMA 1 Madiun terkait dengan RHK Pak Yayu. Ini indikator yang dipilih adalah tentang komunitas belajar. Dari apa yang sudah dipaparkan Pak Yayu, Bapak Ibu, refleksi saya yang pertama sudah betul bahwasannya dasar kenapa mengambil komunitas belajar dasarnya dari hasil rapot SMA Negeri 1 Madiun. Manakala di hasil rapot itu yang masih perlu ditingkatkan adalah di kualitas pembelajaran. Salah satu upayanya adalah lewat komunitas belajar, tadi sudah disampaikan. Di situ tentunya Bapak Ibu Pak Yayu sudah menyampaikan bahwasanya di komunitas belajar itu adalah berfokus pada pembelajaran. Yang dibicarakan di dalam komunitas belajar tadi sudah betul adalah fokus pada pembelajaran. Bagaimana upaya untuk meningkatkan katakan peran aktif siswa, bagaimana upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan memudayakan kolaborasi tadi. Ya betul Bapak Ibu, selain kolaborasi mungkin sama teman satu mapel, antar mapel dan sebagainya. Dan tanggung jawab kolektif ya. Keberhasilan satu lembaga, keberhasilan siswa itu adalah tanggung jawab bersama. Makanya kebersamaan, tanggung jawab kolektif ini perlu dipupuk dan perlu terus ditingkatkan. Di SMA 1 dengan adanya kombel ini tadi sudah terbukti menjadi rujukan dari Capdin, manakala di SMA 1 Madiun ini satu-satunya kombel yang paling aktif. Ya, tepuk tangan juga untuk teman-teman semuanya. Ya, karena kalau kombelnya sudah aktif, tentunya kita akan semuanya menjadi bagian dari kombel SMA 1 Madiun. Nah, rating di rapot pendidikan Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Yayu tadi betul, bahwa kita itu harus lebih banyak mengunjungi dan terlibat aktif di PMM. Apalagi kaitannya dengan ini pelatihan mandiri dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan RHK Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu itu apa? Untuk meningkatkan potensinya apa? Ikut saja di pelatihan mandiri. Begitu Bapak Ibu ikut pelatihan mandiri itu meningkatkan rating dari penggunaan PMM, sehingga kualitas pembelajaran nanti salah satu upayanya untuk bisa ditingkatkan di rapot pendidikan adalah keikutsertaan Bapak Ibu di dalam pelatihan mandiri, keikutsertaan Ibu di dalam kombel-kombel yang diadakan di komunitas belajar di PMM. Ya. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan juga orientasi pada hasil kaitannya dengan pembelajaran. Tadi disampaikan kita mesti dari refleksi awalnya, kemudian kita merencanakan, kita melaksanakan pembelajaran, kemudian kita mengevaluasi kembali lagi. Ya. Ini tadi sudah disampaikan semua Pak Yayu. Terus ke depan kami berharap kombel yang sudah bagus ini dalam satu semester ini ya, ini kan sudah jalan sudah 5 kali kegiatan ya. 4 kali kegiatan ya secara daring yang diikuti oleh seluruh guru di Indonesia, tidak hanya di Madiun saja, sehingga kedepannya tolong Bapak Ibu kegiatan ini terus berlanjut sehingga tidak pas Pak Yayu mengambil
indikator kombelnya ditingkatkan, kombelnya aktif, namun pas nanti ganti mulai kendor. Saya harapkan ini terus berlanjut. Nah, bagaimana nanti upayanya adalah selalu kita untuk memberdayakan Bapak Ibu guru, bagaimana kita terlibat aktif di dalam kombel. Tadi sudah sampaikan, kombel ada di PMM, sudah punya kita di PMM, lalu juga ada mungkin kombel yang ada di intern sekolah. Nah, itu refleksi saya, sehingga secara keseluruhan sampaikan Pak Yayu dengan apa yang menjadi rubrik penilaian saya tadi sudah hampir semuanya tercukupi Bapak Ibu. Ini untuk versi saya lagi. Nanti Bapak Ibu, saya juga mohon Bapak Ibu nanti mengisi link yang saya buat ke Bapak Ibu. Tidak banyak Bapak Ibu, hanya 3 pertanyaan aja, hanya memilih tidak ngisi, hanya ngisi nama dan NIP kalau Bapak Ibu yang PTT ataukah yang PTT nggak usah, hanya titik aja. Oke, yang lainnya itu sifatnya Bapak Ibu silakan mengisi apa adanya, nggak usah takut nanti intern untuk saya. Tidak saya sampaikan ke Pak Yayu. Itu dan untuk saya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, plus untuk semua warga SMA Negeri 1 Madiun, jaga kekompakan, jaga kebersamaan untuk meraih prestasi dan kejayaan SMA Negeri 1 Madiun. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Purjanto atas refleksi yang telah diberikan atas paparan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Madiun.